Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu ada apa ya di sini ya, Mbak? Tujuan kedatangan saya di sini ingin menceritakan sebuah permasalahan yang saya alami. Ya, silakan langsung ditanya, Mbak. Jadi gini Pak, saya tuh akhir-akhir itu gimana ya, insecure. Bukan akhir-akhir ini sih, udah dari lama. Insecure saya itu mengenai soal kepintaran saya. Pada satu ketika di mana dalam ruang itu ada dosen dan mahasiswa. Di mana kan biasanya kan dosen kan kasih materi dan jelasin ke mahasiswanya. Nah, saya tuh ingin banget berusaha untuk bisa mencerna dan bisa memahami apa yang dijelaskan sama dosen. Tetapi ketika saya berusaha memahami itu, kepala saya tuh malah tambah pusing, Pak. Jadi akhirnya saya menyerah dulu. Dan dari situlah saya insecure, saya merasa nggak pantas gitu loh. Kok aku gini ya, kok nggak pinter ya, kok nggak cepet gitu loh dalam menghadapi penangkapan materi yang dijelaskan oleh Pak dosen gitu. Bapak tahu nggak kira-kira apa sih solusinya biar saya itu fokus kepada satu tujuan dan nggak bisa nggak itu loh, tidak terganggu sama orang lain dan ya saya juga bisa menangkap dengan cepat dari Bapak dosen. Iya. Jadi Mbak merasa dengan kurangnya Mbak cepat memahami pelajaran atau materi, Mbak itu merasa kalau diri Mbak itu kurang pintar. Lalu bisa dibilang, ya udah. Sebelum itu Mbak, saya akan membandingkan cerita Mbak dengan cerita yang ada dalam buku Talib karangan Syekh Ibnu. Dalam kitab tersebut terdapat cerita yang dimana intinya Mbak mengenal dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang susahnya masuknya ilmu saat dia menghafal. Lalu gurunya mengatakan apa? Bahwasanya ilmu adalah cahaya. Sedangkan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Mungkin ada satu maksiat yang tidak Mbak sadari, entah itu yang disingati orang atau apa gitu yang membuat terhalangnya ilmu tersebut, terhalangnya cahaya tersebut kepada diri. Maka dari itu, saya sangat menunjukkan Mbak untuk mengaji ataupun membaca terjemahan ataupun membaca kitabnya, kitab Ta'limul Ta'lim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kira-kira saya bisa mendapatkan buku itu dari mana ya? Apakah saya harus beli di toko online? Apakah harus saya nanya-nanya pada kiai pesantren gitu? Tentunya dengan perkembangan zaman sekarang ya, sudah ada namanya toko online, itu tentunya sangat bisa ditemukan di sana. Banyak yang sudah menjual di toko online. Dan lebih bagus lagi kalau kembali itu sekalian bertanya kepada ustaz-ustaz atau alim-alim yang ada di sekitar daerah Mbak. Soalnya kenapa? Jadi Mbak itu tidak hanya mengenal atau mengetahui isi dari buku, tapi juga Mbak akan mengetahui seluruh cerita-cerita yang ada dalam buku tersebut. Oh, begitu ya Pak. Oke, baik. Saya nanti bakal cari bukunya dan saya mau mengulik-ulik buku itu dan mengenalnya kepada kiai atau orang-orang yang paham dengan buku. Terima kasih Bapak atas sarannya. Terima kasih Bapak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Itu saya permisi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Selamat siang. Silakan dulu. Kalau ada apa di sini? Kedatangan saya di sini ingin menceritakan sebuah masalah yang saya alami.
waktunya Mbak udah nih ngomong. Ya. Kalau mau tahu banyak masalah apa ya? Di sini saya itu kerja di sebuah perusahaan dan saya menjadi seorang HRD. Gaji saya menjadi seorang HRD itu kisaran 2 digit. Akan tetapi pada saat saya gajian itu, saya tuh selalu foya-foya, kayak misalnya ada barang terbaru, barang branded gitu loh. Saya selalu pengen beli, terus akhirnya saya beli terus, akhirnya saya nggak punya uang tabungan Pak. Ketika saya ada kebutuhan mendadak, dari situlah Pak saya jadi tabungan. Dan akhirnya pas ada kebutuhan mendadak, saya bingung harus bagaimana caranya. Saya paham Mbak merasa kayak pesan dengan keborosan yang Mbak. Mbak apakah Mbak sudah melakukan metode tabungan atau apa? Nah itu Pak. Kalau tiba Saya sudah melakukan tabungan. Tapi gimana ya? Namanya teman gatel banget ya. Pengen aja ngambil uang. Ya artinya ya nggak punya tabungan Pak. Ya kan karena saya suka kecil dengan kata Milawi sehingga saya tidak punya tabungan sehingga saya tidak bisa memikirkan masa depan saya bagaimana. Mbak sudah mengerti kalau tersebut apa bikin Mbak resah dan nggak nyaman hati. Sudah mengerti Pak. Dan saya juga mengerti. Ya bagus kalau semuanya. Bagaimana kalau kayak ini? Mbak melakukan tabungan dan tabungan tersebut Mbak itu taruh di tempat yang sekiranya Mbak nggak lihat atau dalam artian Mbak itu nggak mau ambil. Memang Bapak ada rekomendasi saya harus menaruh tabungan di mana ya? Di tempat-tempat yang mana? Mbaknya mau ditabung sendiri atau dibuat? Pengennya sih ditabung sendiri sama ditabung Pak. Biar ada apa ya? Ada gitu lah. Bisa gitu. Kalau tabungan itu manfaatnya salah satu bisa dibagi-bagi. Ada tabungan untuk kondisi darurat, ada tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga tabungan untuk yang memang dikumpulkan. Bagusnya di situ. Jadi kalau Mbak ketika rekomendasi dari saya, ketika Mbak mau menabung sendiri, Mbak itu taruh entah itu di bawah pakaian, bukan baju di lemari, itu taruh bawahnya. Itu kan tentunya nggak kepikiran sama Mbak. Mbak kerja langsung ambil baju, nggak kepikiran yang itu kalau di bawah baju, kalau bukan baju. Rekomendasi saya sih gitu. Baik, nanti saya akan mencobanya Bapak. Apakah ada solusi yang lain Bapak? Biar saya bisa manage uang saya begitu atau gitu? Ya, saya sebenarnya dalam mungkin ada satu dalam teknik konseling itu ada yang namanya basic concept. Yang mana dalam teknik ini nantinya si konselor memberikan suatu reward jika Mbak sudah mencapai tujuan baik Mbak. Jadi ketika Mbak sudah bisa untuk menabung, maka akan ada reward yang bermanfaat. Memang berikutnya seperti apa Pak? Biar saya tinggal gitu Pak. Itu banyak, seperti yang saya jelaskan pertama. Seperti ketika ada hubungan darurat bagi sama yang baru, seperti kebutuhan sehari-hari, nggak ada yang dibuat berfoya-foya doang. Jadi ada manajemen. Ini kebutuhan dalam ini, itu kebutuhan ini. Jadi semuanya ada aturannya. Jadi nggak semena-mena gue mengeluarkan 20 juta, baju,
Kan semuanya kalau kita tabungan bakal sudah terlihat kita apa saja yang kita. Oh baik. Jadi kalau misalnya saya sudah bisa mengatur keuangan saya dan saya boleh ya Pak mengambil uang tambahan itu untuk bisa reward saya. Boleh. Tapi ada kata-kata yang mengatakan begini. Pengeluaran tidak boleh lebih daripada penghasilan. Maksudnya bagaimana? Nah, itu maksudnya apa? Penghasilan misalkan penghasilan kamu 2 digit atau 10.000 atau 100.000. Jadi apa pengeluaran kamu atau buat yang kamu miliki itu usahakan di bawah 100.000, bahkan di bawah setengahnya. Kalau bisa 50 pulau, jangan 50 ke atas. Itu untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ekonomi kamu. Oke Pak. Di sini saya sudah mengerti dan saya juga sudah paham. Pada intinya saya ketika punya penghasilan atau udah ujian, saya harus bisa memanage uang saya dan saya juga harus bisa menahan diri saya untuk tidak membeli yang sesuatu yang tidak penting. Ya, dengan cara membagi tabungan bisa dibagi 3, itu tabungan tabungan untuk kondisi darurat atau tabungan yang hanya itu memang disimpan. Nah, itu terserah enggak, mau dibikin berapa aja. Oke, baik saya lakukan nanti. Terima kasih Pak sarannya. Kalau begitu saya pamit untuk diri. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Saya di sini mau atas pencerahan karena saya itu merasa bulan ini merasa takut dengan ketinggian. Karena sebelumnya di 6 bulan yang lalu saya itu tidak takut dengan ketinggian. Naik pesawat tidak takut, terus yang penting dengan ketinggian itu 5 bulan yang lalu saya nggak takut dengan ketinggian. Tapi kenapa 1 bulan yang lalu saya takut banget dengan ketinggian? Kita naik pesawat, sampai naik pesawat nggak berani naik pesawat 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang. Jadi Masnya itu ketika menghadapi suatu situasi di mana Masnya berada di suatu ketinggian, itu Masnya itu merasa kayak cemas gitu, tapi jelas dulu gitu ya. Jadi ya Mas merasa cemas ketika berada di ketinggian. Oke, untuk itu saya akan menggunakan terapi talk talking ya. Apakah Mas setuju menggunakan terapi tersebut? Terapi talk talking itu seperti apa, Mas? Nah, terapi talk talking itu adalah terapi mengubah pikiran negatif Mas terhadap ketinggian itu menjadi agar Mas itu lebih tenang lagi ketika menghadapi ketinggian. Jadi Mas melawan pikiran tersebut. Apakah Mas bersedia menggunakan teknik tersebut? Setia, Mas. Oke. Jadi coba Mas sekarang bayangkan, pejamkan mata. Mas bayangkan sekarang naik ini. Nah, ketika naik ini, Mas dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3, tiba-tiba lift itu langsung goyang. Buka mata. Nah, sekarang apa yang Mas pikirkan ketika saya lakukan sedang? Ya, saya pikirkan itu ke lantai 5 itu begitu mati saya jatuh di bawah dan ya saya merasa kayak jatuh ke bawah itu kayak takut mati, soalnya lift itu mati karena itu mati kan otomatis lift juga jatuh ke bawah dan ya saya itu ke bawah kayak saya mati. Saya mati.
Ya. Jadi Mas masih merasa khawatir ya Iya. ketika tadi aku takutin. Iya. Nah, apakah Mas masih pengen pikir kayak gitu terus nggak ada di pikiran Mas ketika ada di ketinggian? Iya. Ini gimana? Pengen. Iya. Nah, coba Mas ketika berada di atas ini, berada di ketinggian, berusaha tenang. Dan semua orang pasti menjaga keamanan. Jadi dari orang yang memiliki bangunan tentunya memikirkan keamanan bangunan tersebut. Jadi Mas tidak perlu khawatir, insya Allah bakal aman di sana. Jadi ketika Mas sudah berpikir hal-hal negatif dan berlebihan seperti itu, Mas berusaha bilang stop terhadap itu. Ya, bisa dibiasakan. Nah, setelah itu Mas bikin pikiran lain yang sekiranya bikin Mas itu nggak lagi khawatir. Misalkan dengan berdoa ketika naik di agar Mas itu merasa tenang. Ya. Seperti contoh, Mas ketika naik lift itu berdoa, Allah semoga selamat sampai di atas, semoga selamat sampai tujuan. Ya. Insya Allah dengan kita berdoa itu kita bakal merasa tenang, tidak lagi cemas. Lalu ketika di perjalanan itu masih berusaha dengan berzikir tentang sholawat. Esensi daripada sholawat itu itu menenangkan baca sholawat ketika ada ketinggian. Pertama kali Mas mau menghadapi ketinggian itu baca doa. Ketika sudah berjalan ketinggian, maka naik lantai 2, lantai 3, itu sambil bersolawat untuk hati Mas biar tenang. Ya, bisa diterapkan Mas. Coba sekarang bersolawat kita. Apakah Mas keberatan dengan solawat tersebut? Agak kepanjang ya untuk solawat ini. Kalau misalkan masih kepanjangan, bisa dengan solawat yang pendek saja. Ya, bisa ya dimakan ya. Bismillah. Alhamdulillah, mungkin terapi kali ini atau muslim kali ini di sini, dan maksudnya semoga seterusnya bisa tenang ketika menghadapi kemudian. Kejadian hari ini yang bahwa bisa kembali bisa tempat supaya saya tidak takut ketinggian. Semoga jika Mas masih merasa nggak nyaman, itu bisa cerita lagi dengan saya. Ya. Waalaikumsalam.